Semangat pagi, selamat berjumpa dalam saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Selasa 13 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih, yang mempersekutukan kami pagi ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, agar kami mampu memahami dan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan berfirmanlah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihaninya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Mengharapkan pertolongan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lengah dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Seolah-olah tidak ada yang mengontrol. Akibatnya kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, termasuk menindas sesama kita, seperti orang fasik yang menindas orang benar. Tetapi bagaimana akhir dari tindakan seperti itu? Mazmur 97 menggambarkan keberadaan Allah sebagai Raja yang akan membela umatnya dari penindasan orang-orang fasik. Pemazmur mengakui bahwa Allah adalah Raja yang punya kekuatan untuk membela milik kepunyaannya. Pemazmur menggambarkan bahwa kedatangannya menggentarkan seisi dunia, sehingga alam pun tidak berdaya di hadapannya. Ayat 2 sampai ayat 5. Bahkan bangsa yang menolak Allah dengan cara menyembah berhala tertunduk malu di hadapannya. Ayat 6 sampai ayat ke-7. Kekuatan Allah disambut dengan sorak-sorai di Sion. Allah datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan karena semua orang benar tetap dipelihara olehnya dan melepaskan umatnya dari tangan orang-orang fasik. Ayat 10 sampai ayat 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang mengalami tekanan kehidupan karena adanya orang lain yang selalu menindas kehidupan kita dengan cara yang kita tidak suka, sehingga membuat kita merasa terbeban dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi kita harus yakin bahwa Allah punya cara untuk menolong orang-orang benar. Karena itu, yakinlah bahwa
Akan tiba waktunya Allah akan hadir menolong kita dengan membebaskan kita dari tekanan-tekanan kehidupan. Lebih dari itu, kita patut bersyukur karena di dalam Kristus Allah sudah datang mengalahkan dosa dan maut agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu berharaplah pada Tuhan. Hanya Dialah penolong hidup kita. Dia baik sepanjang waktu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Roh Kudus, tolong kami mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk selalu mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berserah hari ini kepadamu. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menolong dan menuntun kami menjalani hari anugerah-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan dan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Semoga semua berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil demi kemuliaan nama Tuhan dalam kelangsungan hidup dan kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Biarlah mereka pun tetap dalam perlindungan Tuhan dan selalu menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Hadirlah sebagai nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudi-Mu, Tuhan kiranya yang akan memberkati dan menopang mereka di dalam segala pelayanan dan pekerjaan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau berkuasa atasnya. Dan Engkau akan mampu mengatasi semuanya dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Berikan kesabaran dalam menjalani perawatan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh. Berkati tim medis Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini harapan kami, sukacita kami. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan menuntun kami menikmati kehidupan anugerah Tuhan, serta menuntun kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.